Shalom, halo anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 2 yang Ibu kasihi. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 2 Sidoarjo, terkhusus dalam komunitas siswa dan siswi Kristen Protestan. Puji Tuhan, kalian sudah diterima di SMP Negeri 2 Sidoarjo. Semoga kalian semua sehat dan selalu semangat dalam belajar. Walaupun saat ini kita semua mengalami masa pandemi, yaitu COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan dunia. Anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pertama, perkenalkan nama Ibu Maria Agustin Silestari dengan alamat Jalan Guru nomor 30 Sidoarjo. Mau tahu nomor HP atau WA? 0811333662. Anak-anakku sekalian yang Ibu kasihi, mari kita awali renungan singkat pembukaan tahun ajaran baru ini dengan suatu pujian, besar anugerahmu. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Ku ada sebagai Hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap
Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh rahmani, kami sangat bersyukur saat ini karena Tuhan sudah memanggil anak-anak-Mu yang sudah bergabung di sekolah SMP Negeri 2 Sidoarjo. Semua ini karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk siswa kelas 7 yang baru, agar mereka tetap semangat dalam belajar dan tetap berharap dan berpusat pada Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Dan pakailah juga anak-anak-Mu ini menjadi terang dan garam di sekeliling mereka, khususnya yang belum kenal akan Yesus, sehingga mereka menjadi saksi Kristus yang boleh dibaca oleh setiap orang atau teman yang dijumpainya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyerahkan ibadah renungan singkat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari anak-anak, kita berdoa untuk menyiapkan hati, telinga, dan pikiran kita untuk bisa menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kembali kami datang bersujud di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami yang mendengarkan boleh mengerti, memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup anak-anak-Mu ini. Bahkan Tuhan, mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya anak-anakku kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema saat ini firman Tuhan berjudul Murah Hati. Bacaan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati merupakan salah satu karakter yang dikembangkan dalam kehidupan. Orang yang murah hati adalah orang yang mau berbagi dengan sesama. Melalui pelajaran ini, anak-anak remaja seperti kalian dapat menjelaskan arti murah hati atau eleos dan bersedia menjadi orang yang murah hati. Bagian ini merupakan sabda bahagia kelima dari 8 berbahagialah. Yesus memakai permainan kata. Orang yang murah hati, di sini kata sifat, akan beroleh kemurahan. Di sini kata kerja. Keduanya berakar dari kata yang sama, yaitu eleo, di sini kata kerja, sedangkan kata bendanya eleos. Istilah dalam bahasa Ibrani yang artinya sama adalah keiset, yang diterjemahkan kasih setia. Keiset berarti kemampuan untuk menempatkan diri pada diri orang lain, sehingga dapat merasakan dan berpikir seperti orang lain. Dalam Alkitab, contoh sikap murah hati yang paling terkenal adalah orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai 37.
seperti kalian bisa lihat gambar di atas. Ayat 37 yang merupakan jawaban ahli-ahli Taurat terhadap pertanyaan Yesus. Siapa yang merupakan sesama dari orang yang dirampok? Memakai kata murah hati dalam bentuk kata benda, yaitu eleos. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Alkitab terjemahan baru. Atau orang yang telah menolong. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam sabda bahagia ini, Yesus mengajarkan sesuatu yang bersifat timbal balik. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Orang yang menanam kemurahan hati akan memperoleh kemurahan. Sifat timbal balik ini sering dipakai dalam Injil Matius, yaitu Matius pasal 6 ayat 14-15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan Matius 18 ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Namun, apakah selalu demikian kenyataannya? Orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan dari orang lain? Belum tentu. Dalam dunia yang penuh dosa ini, ada banyak perbuatan baik yang dibalas dengan perbuatan jahat. Ada peribahasa Indonesia mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba, pagar makan tanaman, musuh dalam selimut, dan sebagainya. Kalau begitu, mengapa Yesus mengajarkan timbal balik seperti ini? Kalau dibandingkan dengan ucapan-ucapan bahagia yang lain, akan kelihatan bahwa ganjaran kemurahan itu tidak selalu dari manusia, melainkan dari Allah. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan Matius 5 ayat 7 sebagai berbahagialah orang yang mengasihi orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Jadi orang yang bermurah hati akan diganjar dengan kemurahan oleh Tuhan. Namun, kemurahan janganlah dibatasi pada materi, melainkan pada kebahagiaan yang sejati. Sikap murah hati tidak selalu dimiliki oleh anak-anak, oleh kalian semua, khususnya remaja. Sebab di dunia ini banyak persaingan yang menyebabkan orang menjadi pelit. Tidak hanya pelit uang atau harta, tapi juga informasi. Orang menjadi individualis dan egois. Maka remaja perlu belajar untuk menjadi murah hati, karena disitulah letak kebahagiaan yang diganjar Tuhan dengan kemurahan pula. Demikianlah anak-anak firman Tuhan yang Ibu sampaikan saat ini. Semoga kalian menjadi anak yang murah hati. Sebelum Ibu akhiri renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengajarkan banyak hal tentang murah hati, seperti orang Samaria yang murah hati. Bapa yang penuh kasih, biarlah firman-Mu saat ini boleh menjadi landasan atau pegangan bagi anak-anak-Mu, supaya mereka dapat memahami pentingnya murah hati. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan singkat saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.